so much motherfucking designer on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Perawat Rahmat Berlian yang berdinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Saya akan merawat Ibu selama di rumah sakit ini. Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Nama saya Tiara. Senangnya Ibu dipanggil apa ya? Ya, Tiara. Oke, baik Ibu. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Baik. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang suara yang mengganggu Ibu dan cara mengontrol suara-suara tersebut? Apakah Ibu bersedia? Iya. Berapa lama Ibu mau berbincang-bincangnya? Sebentar aja deh. Gak usah lama-lama. Baik Bu, kalau begitu kita akan mulai ya. Iya. Apakah Ibu mendengar suara tanpa ada wujudnya? Iya. Saya percaya Ibu mendengar suara tersebut, tetapi saya sendiri tidak mendengar suara itu. Apa yang dikatakan oleh suara yang Ibu dengar? Apakah Ibu mendengarnya terus-menerus atau sewaktu-waktu? Siang hari, kadang pagi sih. Pada keadaan apa suara itu terdengar Bu? Apakah pada waktu sendiri? Saat saya sedang duduk di kamar saja ya. Apakah yang dirasakan Ibu ketika mendengar suara itu? Bagaimana perasaan Ibu ketika mendengar suara tersebut? Saya takut sih, kadang cemas juga gitu. Kemudian apa yang Ibu lakukan? Jika saya mendengar suara itu, saya akan berteriak agar suara itu diam. Namun tetap tidak bisa hingga membuat saya semakin ingin menghilangkan roh yang ada pada anak saya. Baiklah Bu, apa yang Anda alami itu namanya halusinasi ya Bu. Ada 4 cara untuk mengontrol halusinasi Ibu secara alami, yaitu menghardik, minum obat, bercakap-cakap, dan melakukan aktivitas. Hari ini, bagaimana kalau kita latih cara yang pertama, yaitu dengan menghardik? Apakah Ibu bersedia? Oke, ya. Bagaimana kalau kita mulai ya Bu? Saya akan mempraktekkan dahulu, baru Ibu yang mempraktekkan kembali apa yang telah saya lakukan. Begini Bu, jika suara itu muncul, katakan dengan keras, pergi, pergi, saya tidak mau dengar. Kamu suara palsu, sambil menutup kedua telinga Ibu. Coba sekarang Ibu ulangi lagi seperti yang saya lakukan tadi. Jika saya mendengar suara itu, saya katakan pergi, pergi, saya tidak mau dengar. Kamu suara palsu, sambil menutup kedua telinga saya. Wah, bagus sekali Bu, sudah bisa mempraktekkan. Ibu bisa mempraktekkan hal itu apabila mendengar suara tersebut. Baiklah Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya merasa baikan. Baiklah Bu, besok kita akan berbincang lagi ya Bu, untuk membahas teknik yang kedua. Kira-kira Ibu mau di mana dan jam berapa? Mungkin di taman saja jam 9 pagi ya. Baik Bu, kalau begitu saya permisi ya. Oke. Assalamualaikum Ibu, masih ingat dengan perjanjian kita kemarin? Iya Sus, masih. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Baik Sus. Apakah Ibu masih mendengar suara-suara yang mengejek Ibu? Masih Sus. Oke, baik Ibu, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan latihan cara kedua dari 4 pengendalian suara-suara yang muncul, yaitu cara meminum obat dengan benar ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Berapa lama Ibu ingin berbincang-bincang? Sebentar aja Sus. Oke, baik Ibu, di sini saya sudah membawakan 3 obatnya ya Bu, untuk Ibu minum secara teratur. Bisa Ibu lihat, di sini ada 3 warna ya Bu. Ya, yang warna putih ini diminum 3 kali sehari untuk Ibu lebih tenang, namanya CPZ. Nah, yang berwarna biru ini Ibu, namanya THP, diminum 3 kali sehari juga ya Bu, untuk relax. Nah, yang terakhir ini namanya HLP, untuk merendahkan suara-suara yang bising gitu ya Bu. Apakah Ibu sudah jelas? Dan apakah boleh bisa diulang kembali perkataan saya? Obat yang berwarna putih untuk lebih tenang. Kalau obat yang berwarna biru untuk relax, dan untuk warna hijau itu untuk meredakan suara-suara yang saya dengar. Oke, baik Ibu, Ibu sudah mengerti yang saya jelaskan ya Bu. Diminum obatnya itu 3 kali sehari dan di jam berapa ya Bu? Untuk pertemuan selanjutnya kira-kira mau di mana dan jam berapa ya Bu? Di kamar saya aja Sus, 15 menit. Oke, baik, 15 menit aja ya Bu. Saya permisi.
Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, Sus. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Baik, Sus. Apakah Ibu masih mendengar suara-suara itu, Bu? Masih, Sus, tapi sudah berkurang. Apakah Ibu telah melakukan 2 cara yang telah kita pelajari kemarin? Sudah, Sus. Baik, kalau begitu saya lihat jadwal kegiatan harian Ibu ya, Bu. Oh iya, sudah bagus ya, Bu. Sekarang bisa coba lihat obat-obatannya. Bagus sekali, Ibu. Obatnya diminum secara teratur. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan pada saya, apakah dengan kedua cara kemarin, suara-suara yang Ibu dengarkan itu berkurang atau tidak? Iya, suara sudah mulai berkurang. Baik, Ibu. Sekarang coba praktekkan cara menghardik suara-suara yang kita pelajari kemarin. Jika saya mendengar suara itu, saya katakan, pergi, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Nah, bagus sekali ya, Bu. Sekarang coba Ibu jelaskan kembali bagaimana cara meminum obat yang benar. Sebelum saya meminum obat, lihat dulu label yang menempel di bungkus obat. Apakah benar nama saya yang tertulis di situ? Kemudian perhatikan jenis obatnya, berapa dosis 1 atau 2 butir obat yang harus diminum. Kemudian ada jam berapa saja obatnya harus diminum dan cara meminum obatnya. Bagus sekali, Ibu. Nah, baik Ibu, sesuai janji kita kemarin ya, hari ini saya akan mengajarkan cara yang ketiga, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia, Sus. Baik Ibu, mau berapa lama kita bercakap-cakap? Sebentar saja, Sus. Baik Ibu, kita mulai sekarang ya. Jadi Ibu, caranya jika Ibu mendengar suara bisikan itu lagi, Ibu minta keluarga, teman, atau perawat untuk berbicara dengan Ibu. Contohnya, Suster, tolong bicara dengan saya mulai mendengar suara-suara itu lagi. Nah, sekarang coba Ibu praktikkan cara yang barusan saya ajarkan. Jika saya mendengar suara itu, saya cari teman atau perawat untuk berbicara dengan saya. Bu, tolong bicara dengan saya karena saya sudah mendengar suara-suara. Nah, bagus sekali Ibu. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berlatih tentang cara mengontrol suara-suara dengan bercakap-cakap? Merasa baik, Bu. Jadi, sudah berapa cara yang kita latih untuk mengontrol suara-suara, Bu? Coba sebutkan apa saja. Sudah 3 cara. Menghardik, minum obat, dan bercakap-cakap dengan teman. Bagus sekali Ibu, mari kita masukkan ke dalam jadwal harian ya Bu. Iya, Sus. Baiklah, kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu. Besok saya akan mengajarkan cara yang keempat, yaitu beraktivitas terjadwal. Kira-kira Ibu mau dilakukan di mana dan jam berapa? Di ruangan saya saja, Sus, jam 9 pagi. Baik, kalau begitu sampai jumpa besok ya Bu. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sus. Assalamualaikum, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah Sus, baik. Apakah suara-suaranya masih muncul, Bu? Masih Sus, tapi sudah lebih membaik dari yang sebelumnya. Apakah sudah dilakukan 3 cara yang telah kita latih kemarin? Sudah Sus. Lalu bagaimana hasilnya? Apakah suara-suara itu sudah hilang? Suaranya sudah jarang saya dengar lagi Sus. Sesuai janji kita yang kemarin, hari ini kita akan belajar cara yang keempat untuk mencegah halusinasi, yaitu melakukan kegiatan secara terjadwal. Mau di mana kita berbicara? Di sini aja Sus. Berapa lama kita berbicara? Sebentar aja Sus. Oke. Apa saja yang bisa Ibu lakukan di pagi hari? Biasanya saya memasak Sus. Setelah itu, Ibu melakukan kegiatan-kegiatan apa? Biasanya sih saya menyiram tanaman di depan dan sambil mendengarkan lagu. Wah, banyak sekali kegiatannya. Mari kita latih satu kegiatan dulu untuk hari ini. Bagaimana kalau dengan mendengarkan musik? Boleh Sus.
Bagus sekali Ibu bisa melakukannya. Kegiatan ini dapat Ibu lakukan untuk mencegah suara itu muncul. Jika suara itu muncul kembali, Ibu bisa lakukan kegiatan tersebut ya Bu, untuk mengurangi bisikan-bisikan di telinga Ibu. Baik, Sus. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap cara yang keempat untuk mencegah suara-suara itu muncul? Saya merasa lebih baik sih, Sus. Bagus sekali. Coba sebutkan 4 cara yang telah kita latih untuk mencegah suara-suara itu. Yang pertama, menghardik suara. Yang kedua, minum obat dengan benar. Yang ketiga, bercakap-cakap dengan orang lain. Dan yang keempat, beraktivitas terjadwal. Bagus sekali Ibu, mari kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian Ibu. Coba lakukan sesuai jadwal ya. Iya, Sus. Baik, pertemuan kita sudah selesai ya Bu. Jika Ibu membutuhkan bantuan saya, Ibu bisa pergi ke nurse station di depan ya. Kalau begitu saya pamit undur diri ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.